Putri Margaret Eksan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, dan para hadirin yang saya cintai. Pulang kampung bernostalgia, tiba di sana berburu rusa. Solusi sehat bahagia yang pangan lokal B2SA. Rasa sayang lihat pangan lokal, rasa sayang. Perkenalkan, saya Putri Margaret Eksan, merupakan salah satu representasi dari SMA Negeri 1 Gajawa yang pada kesempatan luar biasa ini dengan bangga akan mempresentasikan esai saya dengan judul Meningkatkan Semangat Cinta Pangan Lokal sebagai upaya mengatasi stunting di Kabupaten Ngada. Esai saya pada kesempatan kali ini berangkat dari 3 urgensi permasalahan yang ada di Kabupaten Ngada. Yang pertama, hampir punahnya beberapa komunitas pangan lokal yang ada di Kabupaten Ngada. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pangan lokal sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan kurang gizi di Kabupaten Ngada. Dan yang ketiga, rendahnya minat masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Ngada. Sebagian besar di antara kita pasti pernah mendengar lagu Kus-Kus yang syairnya tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu, jati tanaman. Ya, memang begitu adanya. Syair lagu ini bukan hiasan semata. Tak perlu melihat terlalu jauh. Kabupaten Ngada bukti nyatanya. Memiliki luas wilayah kurang lebih 1.621 meter persegi, tentunya membuat Kabupaten Ngada kaya akan sumber pangan lokal yang sangat beragam. Namun, meskipun demikian, sayangnya rendahnya minat konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal yang ada di Kabupaten Ngada saat ini yang menjadi permasalahan utama. Pangan merupakan segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Tanpa pangan, keberlangsungan hidup manusia pasti akan terganggu. Saat ini, pangan yang sangat diutamakan adalah pemanfaatan pangan berbasis lokal. Pangan lokal sendiri merupakan pangan yang dihasilkan atau diproduksi dari suatu wilayah, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan konsumsi. Kabupaten Ngada, kabupaten yang kaya akan sumber pangan lokal, baik dari kelompok palawija atau biji-bijian, kelompok ubi-ubian, hingga serealia selain beras atau serealia non-beras. Salah satu yang paling terkenal dari kelompok palawija atau biji-bijian adalah jagung. Jagung atau yang disebut hai atau sai oleh masyarakat Ngada merupakan salah satu komoditas pangan yang tinggi karbohidrat dan merupakan komoditas pangan asli di Kabupaten Ngada. Seakan telah menyatu, jagung menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat Ngada. Huta Ta'ba misalnya, makanan khas masyarakat Kabupaten Ngada yang berbahan dasar jagung yang dimasak dengan santan kelapa dan dimakan dengan menu tambahan seperti daun kelor dan daging-dagingan. Selain jagung, Kabupaten Ngada juga memiliki komoditas pangan berupa ubi-ubian. Ada begitu banyak jenis ubi-ubian yang dapat tumbuh subur di tanah Ngada. 4 diantaranya ada singkong atau ubi kazu, ubi jalar atau ubi daun, ada ubi gadung atau hezo, dan ada ubi talas atau ubi tale. Hampir semua jenis ubi memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Begitu juga dengan jenis ubi-ubian yang ada di Kabupaten Ngada. Salah satunya adalah singkong. Singkong memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya menambah energi, membantu mencegah sembelit, dan mengontrol kadar gula di dalam darah. Ubi atau ubi juga kini menjadi sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari kebudayaan serta tradisi masyarakat Kabupaten Ngada. Ternyata ubi yang saat ini sudah jarang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Ngada memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan. Ketika berbicara tentang sumber pangan palawija atau biji-bijian maupun ubi-ubian,
Kabupaten Ngada memiliki sumber pangan serealia selain beras. Sorghum atau yang disebut saelewa atau haelewa oleh masyarakat Kabupaten Ngada merupakan salah satu jenis komoditas pangan yang saat ini sudah jarang diminati oleh masyarakat. Meskipun masih satu famili dengan padi, gandum, dan yang lainnya, sayangnya sorghum atau saelewa kini asing di telinga masyarakat Kabupaten Ngada. Hal ini dikarenakan manusia telah terlena dengan nikmatnya nasi dan beras. Padahal jika ditinjau secara ilmiah, sorghum mengandung zat kasar atau zat tidak larut sebesar 1,1% hingga 1,23%. Selain itu, sorghum juga mengandung kandungan protein sebesar 10,11% dan kandungan pakis sebesar 80,42%. Selain itu mengandung fosfor sebesar 287 gram. Kelangkaan tanaman sorghum di Kabupaten Ngada saat ini yang menyebabkan masyarakat sudah jarang mengonsumsi tanaman sorghum. Padahal jika kita tilik lebih dalam lagi, sorghum memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Jika berbagai jenis sumber pangan karbohidrat seringkali meningkatkan kadar gula di dalam darah, hal ini tidak terjadi dengan sorghum, karena sorghum tersusun atas biji-bijian kompleks yang mengandung asam fenolat, kaki dan serat yang membuat sorghum sulit terurai dan terpecah menjadi glukosa. Selain itu, sorghum juga dipercaya sangat aman bagi orang-orang atau masyarakat yang sedang menjalankan program diet, karena sorghum terbebas dari gluten atau free gluten. Sorghum memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Jika berbagai jenis sumber pangan karbohidrat seringkali meningkatkan kadar gula di dalam darah, hal ini tidak terjadi dengan sorghum, karena sorghum tersusun atas biji-bijian kompleks yang mengandung asam fenolat, kaki dan serat yang membuat sorghum sulit terurai dan terpecah menjadi glukosa. Selain itu, sorghum juga dipercaya sangat aman bagi orang-orang atau masyarakat yang sedang menjalankan program diet, karena sorghum terbebas dari gluten atau free gluten yang menyebabkan tingginya protein berlebih di dalam tubuh. Namun saat ini, kelangkaan tanaman sorghum menjadi masalah yang patut diseriusi oleh seluruh stakeholder pemerintah dan semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada. Mengapa? Hal ini dikarenakan sumber pangan yang tinggi gizi ini sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah kurang gizi yang menyebabkan permasalahan sosial lain seperti stunting. Kabupaten Ngada seharusnya berbangga karena memiliki komoditas pangan, yaitu sorghum. Pembudidayaan kembali tanaman sorghum kini menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Mengapa? Hal ini dikarenakan pembudidayaan sorghum yang relatif mudah dan hampir mirip dengan jagung, serta memiliki harga jual yang relatif tinggi, justru sangat membawa keuntungan dan memudahkan para petani yang ada di Kabupaten Ngada. Masyarakat kita cenderung, saya sering mendengar ada beberapa ungkapan yang mengatakan, jika bisa membeli, mengapa harus mengolah? Jika ada yang mudah, mengapa harus yang susah? Hal inilah yang membuat masyarakat Kabupaten Ngada, secara khusus kami generasi muda, enggan untuk mengenal dan mengonsumsi pangan lokal. Ungkapan-ungkapan semacam ini yang menjadi salah satu faktor utamanya. Pada hakikatnya,
dari penyampaian esai Anda tadi lebih tekan kepada tanaman sorghum. Ya. Bisa Anda tunjukkan kepada kami induri dan semua yang ada di sini, yang ada di depan ini sorghumnya yang mana? Tunjuk itu, jangan sampai tunjuk lagi kemudian atau jagung. Ya. Sudah pernah makan sorghumnya? Saya belum pernah mengonsumsi sorghum. Sebab itu saya mengangkat urgensi permasalahan langkanya tanaman sorghum membuat kami generasi muda tidak mengenal komoditas pangan lokal yang ada di Kabupaten Ngada ini. Kemudian dari kata kunci esai Anda terkait dengan stunting. Menurut Anda, pengertian stunting menurut Anda itu seperti apa? Stunting merupakan masalah kurang gizi, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yang menyebabkan kekurangan kondisi fisik maupun lemahnya kondisi otak. Terima kasih. Kondisi fisik yang seperti apa? Kondisi Yang fisik dikategorikan stunting. dari kondisi fisik yang dikategorikan stunting itu usia tumbuh tinggi dari seorang anak itu cenderung lebih lama, lebih lambat dan lebih kecil dibandingkan anak usianya. Tetapi perlu saya tekankan di sini, orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting sudah pasti pendek. Seberapa besar kontribusi pangan lokal untuk mencegah stunting? Sangat besar. Mengapa saya katakan demikian? Hal ini dikarenakan sumber pangan yang ada di Kabupaten Ngada ini bukan hanya kaya tentang karbohidrat, tetapi memiliki kandungan gizi baik dari segi protein, lemak, fosfor, asam fenol dan lain sebagainya. Hal ini membuat komoditas pangan lokal di Kabupaten Ngada ini apabila dimanfaatkan secara baik. Saya mengingat beberapa waktu lalu ketika acara pembukaan Celebrate Local Food oleh Bapak Bupati Ngada, bahwa Bupati Ngada mengatakan pangan lokal apabila dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah kurang gizi yang menyebabkan tingginya angka stunting. Terima kasih. Bicara tentang pangan lokal, tentunya dia harus dikolaborasikan dengan pangan-pangan yang lain. Tentunya pangan lokal itu menjadi sebuah pangan lokal yang bergizi, beragam, bergizi, seimbang, aman dan konsumsi dan sehat. Atau yang sering disebut dengan B2SA. Silakan Anda menjelaskan kepada kami terkait dengan menu B2SA itu sendiri. Baik, jadi menu B2SA atau menu yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Hal ini berarti pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita harus beragam. Mengapa? Karena kita itu harus tubuh kita membutuhkan berbagai kombinasi nutrisi serta gizi. Dari berbagai kombinasi makanan sehingga kita memerlukan komoditas pangan yang beragam. Yang kedua adalah bergizi. Makanan yang kita konsumsi tentunya harus memiliki nilai gizi yang tinggi. Seperti tadi yang saya katakan, it's all not about suka. Tidak semua hanya tentang kenyang, tetapi ini tentang bagaimana pemenuhan gizi serta nutrisi. Dan yang ketiga adalah seimbang. Kita memakan sesuatu jika berlebihan tidak baik, jika kekurangan juga tidak baik. Jadi menu yang seimbang itu sangat-sangat diutamakan pada saat ini. Dan menu yang aman adalah menu yang terbebas dari kontaminasi bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, pangan lokal yang ada di kabupaten kita, jika diolah dan diproduksi secara baik, maka akan terbebas dari kontaminasi zat kimia yang lainnya. Terima kasih. Apa yang saudara lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah stunting? Yang kalau tidak salah Kabupaten Ngada per bulan Februari kemarin itu ada pada 10,6%. Sementara anjuran Bapak Gubernur harus di bawah 10. Kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Sebagai generasi muda, saya di sini salah satu upaya saya untuk menekan angka stunting yang ada di Kabupaten Ngada adalah dengan memulai mencintai pangan lokal. Karena kita mau memproduksi pangan lokal sebagus apapun menu yang kita buat, tetapi kalau dari dasar diri kita tidak ada rasa cinta terhadap pangan lokal, maka ini cenderung tidak akan bertahan lama. Dan upaya saya untuk menekan angka stunting salah satunya adalah dengan mencintai serta belajar untuk mengonsumsi pangan lokal yang ada. Terima kasih Ibu. Anda sendiri suka makan pangan lokal? Suka. Apa? Seperti apa? Jagung bakar, jagung rebus, ubi-ubian, tapi kalau untuk ubi, Putri lebih suka yang digoreng. Terima kasih Ibu. Setiap hari makan pangan lokal? Tidak. Hanya pada saat kepingin saja. Iya, misalnya kalau di rumah ada yang beli. Oke, baik.
Salah satu upaya untuk mencegah stunting adalah meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan dalam keluarga. Bisa dijelaskan beberapa hal penting untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ini. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam keluarga adalah kita mulai memang segala sesuatu itu tuh dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan. Oleh karena itu, saat di rumah, misalnya kami yang generasi muda yang sudah mengetahui tentang beberapa komoditas pangan lokal, kami harus menyuarakan kepada keluarga kami, misalnya kepada bapak, kepada mama, bahwa bapak, mama, kita punya komoditas pangan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas generasi muda seperti kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke Ibu Gregor. Oke, Putri Margaret Texas. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dari nama ini sebenarnya sudah curi star ini. Sudah nama Putri, tidak tambah lokal di belakang. Amin, puji Tuhan, Bapak. Saya mau bertanya, seberapa jauh semangat cinta pangan lokal untuk dapat mengatasi? Harus sangat besar, Bapak. Karena untuk bicara soal semangat cinta pangan lokal bukan hanya tentang teori, tetapi ini bagaimana dedikasi kami sebagai generasi muda. Tetapi saat ini yang menjadi permasalahan adalah kelangkaan tanaman lokal yang ada di kabupaten kami. Makanya kita saya ingin menyuarakan kepada pemerintah kabupaten yang ada, kalau boleh, ayo Bapak kembali budayakan pangan lokal agar kami generasi muda dapat mengetahui bagaimana pangan lokal itu, agar kami dapat mencintai, membuktikan dengan bukti nyata bukan hanya tentang teori saja. Terima kasih, Bapak. Tadi ada statement, ngada ini langka pangan lokal. Iya, Bapak. Itu bisa dijelaskan, sebenarnya ngada punya potensi, tapi kurangnya di pengolahan, meningkatkan nilai tambah. Bisa dijelaskan? Bisa. Jadi perlu saya ralat di sini. Bukan kekurangan komoditas pangan lokal, tetapi hampir beberapa komoditas pangan ini hampir punah. Hal ini dikarenakan mungkin salah satu faktornya adalah rendahnya minat masyarakat terhadap konsumsi. Terus yang kedua, kurangnya pengetahuan serta edukasi masyarakat tentang manfaat dari pangan lokal ini sendiri, sehingga pangan lokal ini mulai langka di kabupaten kita, Bapak. Terima kasih. Oke. Kita sudah dengar program dan tagline Tante Nela Paris dalam rangka buka buku TK, yang mana itu tidak terlepas dari ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Bisa dijelaskan apa itu ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan? Bisa, Bapak. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan pangan di suatu rumah tangga itu terpenuhi, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan yang kedua adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangan di sini menurut saya adalah bagaimana suatu daerah mampu membudidayakan pangan yang ada di daerahnya serta memanfaatkan pangan yang ada di daerahnya ini sebagai satu acuan untuk meningkatkan ekonomi tanpa harus membeli atau mengambil pangan lokal dari luar daerah. Dan yang terakhir adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan menurut saya adalah bagaimana keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pangan lokal, yang dimana kembali lagi dan lagi tentang meningkatkan semangat cinta masyarakatnya serta minat konsumsi masyarakatnya terhadap pangan lokal. Terima kasih, Bapak. Bisa dijelaskan apa itu pangan, apa itu pangan lokal, apa itu pangan pokok, apa itu pangan alternatif? Jadi yang pertama pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Tanpa pangan, keberlangsungan hidup manusia pasti akan terganggu. Yang kedua adalah pangan lokal. Pangan lokal adalah suatu pangan yang diproduksi atau dikonsumsi di suatu daerah, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan konsumsi. Dan yang ketiga adalah pangan pokok. Pangan pokok adalah sumber pangan yang mengandung karbohidrat yang menjadi makanan pokok oleh masyarakat di daerah tersebut. Dan yang keempat adalah pangan alternatif. Pangan alternatif adalah pangan yang saat ini diupayakan dapat menjadi pangan pengganti makanan pokok, dalam hal ini beras. Terima kasih, Bapak. Oke. Yang terakhir,
saya harus menggali lagi pendapat Anda bahwa masih terjadi atau terdapat suatu kondisi di mana rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal. Pemerintah ini bekerja sudah lama, berbagai upaya sudah dilakukan, tapi kok orang lebih senang makanan jagung, tiap haji. Nah ini bagaimana upaya yang lebih mendidik untuk kita bisa mengajak dan masyarakat bisa cepat untuk mengkonsumsi pangan lokal itu kiat-kiatnya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Perlu saya tekankan, masyarakat Kabupaten Ngada itu terbukti. Jadi kalau misalnya kita hanya jalan dan kita bilang harus